Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, kepada Bapak Haji Abdul Munim Amali, MPD yang saya hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan statistika dengan judul korelasi sederhana. Baik, penjelasan akan kita mulai dengan pengertian korelasi sederhana. Apa itu korelasi sederhana? Kita bedah terlebih dahulu apa itu korelasi. Korelasi itu adalah hubungan. Di dalam korelasi itu ada kejadian. Kejadiannya itu disebut variabel. Korelasi yang berhubungan dengan variabel itu disebut berkorelasi. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korelasi itu artinya hubungan timbal balik dan sebab akibat. Dalam matematika, korelasi adalah teknik untuk mencari ukuran seberapa dekat dua variabel. Disebut berkorelasi apabila variabel menuju ke arah yang sama, itu disebut korelasi positif, sedangkan yang berkorelasi negatif itu yang berlawanan. Selanjutnya, macam-macam korelasi. Ada korelasi pasial, ganda, dan sederhana. Yang akan kami bahas itu korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah suatu teknik dalam statistika untuk mengukur kekuatan dan bentuk hubungan antara dua variabel. Kekuatan itu bisa berbentuk seberapa erat atau tidak eratnya, lemah atau kuat, sedangkan bentuknya itu linear positif ataupun linear negatif. Ada dua teknik yang digunakan di dalam korelasi sederhana, yakni person korelasi dan korelasi ring. Person korelasi itu digunakan untuk statistik parametrik yang berdistribusi normal. Itu di dalamnya ada median dan standar deviasi. Ada dua unsur di dalam korelasi sederhana, ada X dan Y. X itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan Y itu yang dipengaruhi. Baik, itulah pengertian tentang korelasi sederhana dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Nah, dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Dalam perhitungannya biasanya menggunakan simbol X untuk variabel pertama dan simbol Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian dan asosiasi antara dua variabel. Biasanya koefisien atau asosiasi berkisar antara positif 1 sampai dengan negatif 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai X, variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah, dan sebaliknya. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis Sarwono memberikan kriteria sebagai berikut, yaitu untuk nilai 0, artinya tidak ada hubungan antara dua variabel. Untuk lebih besar 0 sampai 0,25, artinya korelasi sangat lemah. Untuk nilai lebih besar 0,25 sampai 0,5, artinya korelasi cukup. Lebih besar dari 0,5 sampai 0,75, artinya korelasi kuat. Dan untuk nilai 1, artinya korelasi sempurna. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Tazkiyatul Aulia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam korelasi sederhana dan juga mengenai arah hubungan. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai koefisien korelasi Vodak-Moment-Pearson, kedua variabel berskala interval Ordering-Spearman, kedua variabel berskala ordinal point, serial, satu berskala dikotomi dan satu berskala interval, koefisien kontingensi, kedua variabel berskala nominal. Korelasi Pearson-Vodak-Moment sering disingkat menjadi PPM, merupakan salah satu teknik korelasi yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Karena besarnya angka korelasi disebut koefisien dinyatakan dengan lambang R. Apa saja sih fungsi dari korelasi PPM ini? Yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dengan persen. Dengan demikian dilambangkan dengan R2, disebut koefisien determinasi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam korelasi yang pertama yaitu variabel yang dihubungkan data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu variabel yang dihubungkan mempunyai data yang linear. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak atau random. Yang keempat yaitu variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula. Yang kelima yaitu variabel yang dihubungkan mempunyai dari interval atau rasio hubungan ataupun rasio. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan arah korelasi. Terbagi menjadi dua, yaitu hubungan positif apabila atau jika variabel X naik dan Y juga naik. Kedua itu hubungan negatif jika variabel X naik dan Y turun ataupun sebaliknya. Tidak hubungan jika X dan Y sama-sama 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia Rahayu dari kelompok 2, akan meneruskan materi tentang korelasi. Nah, sekarang saya akan meneruskan materi yang ketiga, yaitu tentang arah hubungan korelasi. Yang pertama yaitu ada hubungan positif, yaitu jika variabel X naik dan Y juga naik. Nah, kemudian yang kedua hubungan negatif jika variabel X naik dan Y turun dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan jika X dan Y nilainya kosong. Nah, kemudian saya akan menerangkan tentang materi keempat, yaitu tentang cara kerja korelasi. Nah, saya di sini di kelompok 2 akan menerangkan korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin hanya gambaran saja tentang pengaplikasian korelasi dari aplikasi SPSS ini. Nah, perlu diketahui jika membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, jika R hitung lebih besar dari H0, maka diterima artinya keduanya memiliki hubungan. Nah, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 ditolak artinya keduanya tidak memiliki hubungan. Kemudian selanjutnya itu materi kelima. Nah, di sini materi kelima ini yaitu tentang contoh dari penghitungan korelasi, yaitu pengaruh antara stres guru terhadap prestasi guru. Nah, itu judul dari yang akan kita uji. Perlu diketahui bahwa variabel bebas atau variabel X yaitu stres guru dan variabel terikat atau variabel Y prestasi guru. Nah, hipotesisnya H0 prestasi guru mempengaruhi prestasi guru lebih besar signifikan dari 0,05. Kemudian H1-nya stres guru tidak mempengaruhi prestasi guru
lebih kecil dari signifikan 0,05. Nah, ya, kemudian kita akan melanjutkan ke aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Mungkin pas dibuka mungkin belum ada tulisan-tulisan seperti ini, karena ini sudah di di PowerPoint, jadi sudah ada tulisannya. Nah, yang pertama kita isi yaitu dari name. Name ini yaitu variabel X atau variabel bebas yang tadi yaitu tentang stres kerja. Nah, kita cantumkan X, dan kemudian kolom yang kedua yaitu kita cantumkan variabel Y yaitu tentang variabel terikat. Nah, kemudian tipenya numerik, kemudian width-nya yaitu lebarnya 8. Nah, desimal, kenapa di desimal ada 2, ditulis angka 2 karena kita akan menghitung 2 variabel. Nah, kemudian di sini ada label. Nah, di label ini kita masukkan stres kerja karena kita akan menghitung dua variabel yaitu stres kerja dan prestasi guru. Nah, kemudian di sininya hampir sama semuanya. Nah, sesudah semuanya diisi, kemudian kita klik data view. Nah, data view, kemudian sesudah diklik data view, kemudian akan timbul tabel seperti ini. Nah, mungkin waktu presentasi kelompok 1, nah seharusnya ada data distribusi normal yang sudah ada, dikarenakan waktu kelompok 1 belum ada data dari distribusi normalnya, jadi saya membuat contohnya sendiri, yaitu saya membuat contoh yaitu variabel X tadi yaitu tentang stres kerja guru yang sudah ada nilainya, yaitu membuat 15 sampel. Sama juga dari prestasi guru juga sudah terdapat nilai-nilainya yang sudah diuji, yaitu terdapat sama 15 sampel. Nah, sesudah diisi data view, kemudian diklik. Nah, sudah diisi. Nah, kemudian klik menu analisis di atasnya seperti ini. Nah, ini analisis. Kenapa kita klik analisis? Karena kita akan menganalisis tentang pengaruh stres guru terhadap prestasi guru. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.